ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد السلام عليك يا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا إلى آخر آية. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana summa atba sittan min Syawal ka shaumi yaumid dahr. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun kapanpun dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan telah kita tinggalkan. Ramadan adalah bulan latihan. Pembuktiannya adalah selesai Ramadan. Sama halnya setiap orang ingin menang, mendapatkan piala penghargaan, perlombaan, maka dia perlu latihan yang keras, yang giat, yang tekun. 1 bulan kita diramadankan oleh Allah agar kita menjadi orang yang menang, yang sukses. Terlihat keberhasilannya setelah Ramadan. Sama halnya dengan tim sepak bola misalnya. Bisa menang karena latihan yang panjang. Tidak ujuk-ujuk menang, ujuk-ujuk berhasil. Begitu pula dengan kita, hamba Allah. Selesai Ramadan, harusnya kita menang. Harusnya kita mendapatkan piala penghargaan. Jangan sampai kita kalah. Apa maknanya adalah kun Abdullah wala takun Abdur Ramadan. Jadilah kalian hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Seringkali di antara kita banyak orang hamba Ramadan bukan hamba Allah. Rajin ibadahnya hanya di bulan Ramadan. Rajin ke masjidnya hanya di bulan Ramadan. Rajin baca Al-Qur'annya, rajin sedekahnya, infaknya hanya Ramadan. Selesai Ramadan, selesai pula lah. Berarti latihannya tidak benar dan tidak mendapatkan kemenangan. Padahal kalimat selesai Ramadan seringkali kita sampaikan minal aidin wal faizin. Apa maknanya? Semoga kita kembali kepada fitrah, tanpa noda, tanpa dosa. Selesai kita diramadankan oleh Allah lewat puasa Ramadan, lewat tarawih, tadarus, i'tikaf, zakat fitrah, bersih tanpa noda. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi
Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bersih taman noda. Lalu faizin, kita menang melawan hawa nafsu. Pembuktiannya adalah, kemenangannya adalah selesai Ramadan. Jadi kalau banyak orang rajin ibadah hanya Ramadan, berarti belum menang dia. Hanya baru babak penyisihan sudah gugur. Harusnya kita menjadi tim yang menang. Siapa dia? Yaitu istiqomah ibadah. Kuncinya istiqomah. Konsisten, terus menerus. Khairul a'mal, amal yang terbaik adalah amal yang dilakukan terus menerus walaupun sedikit. Kita berinfak 1.000 rupiah misalnya, jauh lebih baik kalau kita lakukan terus menerus daripada infak 1 juta hanya sekali seumur hidup. Kita baca Quran 1 juz sehari atau 1-2 ayat sehari, jauh lebih baik daripada khatam Quran hanya Ramadan saja. Itulah pentingnya istiqomah terus menerus. Jaga semangat Ramadan. Makanya namanya Syawal. Apa itu Syawal? Tarqiyah, peningkatan. Apa yang mesti kita tingkatkan? Yang pertama tarqiyatul aqidah. Kita tingkatkan akidah iman kita. Caranya bagaimana? Jaddidu imanakum bizikri la ilaha illallah. Perbaiki iman kalian dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Dengan memperbanyak zikir, iman meningkat. Kalau kita lupa Allah, enggak zikir, maka iman menurun kembali. Yang kedua tarqiyatul ibadah, peningkatan ibadah. Syawal adalah peningkatan ibadah. Inilah kita jangan sekali lagi terjebak oleh rutinitas yang tidak membekas. Hanya rajin ibadah di bulan Ramadan, setelah Ramadan malas lagi. Berarti bukan masuk bulan Syawal dia. Syawal itu sendiri peningkatan. Tingkatkan ibadah kita. Iman meningkat, ibadah meningkat. Di antaranya caranya yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana." Siapa orang yang puasa Ramadan, summa atbasitan min Syawal, kemudian selesai Ramadan, Idul Fitri, hari yang kedua seterusnya sampai akhir bulan Syawal dia puasa. Sitan min Syawal, 6 hari saja di bulan Syawal. Qasam yaumud dahr, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Inilah cara peningkatan ibadah. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Memang afdoliyahnya, utamanya tanggal 2 sampai tanggal 7 berurutan 6 hari. Karena rasa-rasanya kita enggak mungkin. Tradisi lebaran di antara kita berkunjung. Halal bihalal. Makanan banyak. Bahkan ada yang jalan-jalan yang akhirnya sulit kita secara berurutan. Ulama membolehkan yang penting di bulan Syawal, tidak berurutan, tidak apa-apa. Dan ini masih ada kesempatan di Jumat ya, ketiga bulan Syawal ini sampai akhir bulan Syawal. Hikmahnya pertama, 1 tahun kita dianggap berpuasa. Yang kedua hikmahnya adalah penambal, penyempurna puasa Ramadan kita. Kekurangan, kesalahan, kehilapan dalam puasa Ramadan kita tambal, disempurnakan dengan saum sunnah bulan Syawal. Ketiga, di antara tanda ibadah puasa Ramadan kita diterima adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kenapa? Karena jadi peningkatan ibadah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin sidang Jumat Masjid Al-Arinah rahimakumullah. Yang ketiga, Syawal artinya tarqiyatul akhlak, peningkatan akhlak. Baik akhlak kepada Allah lewat ritual-rutinitas maupun ibadah akhlak kepada sesama kita. Tradisi halal bihalal adalah cara efektif untuk bersilaturahim. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, "Hai para sahabat, atadruna an manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut, orang yang failit?
Lalu ada salah seorang sahabat yang mencoba menjawab, "Ya Rasulullah, al-muflisu fina man lam dirhama wala mata." Orang yang bangkrut, orang yang failit adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya duit. Mungkin jawabannya sama dengan kita. Kata Rasulullah, bukan. Orang yang bangkrut adalah ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, menyetorkan amal ibadahnya, pahalanya. Ya Allah, ini pahala solat saya, solat wajib, solat sunnah. Ya Allah, ini pahala puasa saya, puasa wajib, puasa sunnah. Ya Allah, ini puasa zakat, infak, sedekah, wakaf saya, kurban saya. Ya Allah, ini pahala haji umroh saya. Oh, hebat orang ini. Selangkah lagi menuju surga ada yang protes, "Ya Rob, memang dia ahli ibadah, tapi waktu di dunia hati saya sakit. Dia pernah mencaci maki saya pernah difitnah, saya orang bodoh, orang miskin, orang awam. Di akhirat saya mohon keadilan-Mu ya Allah." Apa kata Allah? Seluruh pahala solatnya, seluruh pahala puasa kamu, seluruh pahala zakat, infak, sedekah, haji kamu, umrah kamu, semuanya pahalanya untuk orang yang kau sakiti, untuk orang yang kau zalimi. Bukan hanya itu aja, dosa-dosa orang yang kau sakiti tadi untukmu. Nauzubillah min dzalik. Ada lagi orang yang sudah hebat, selangkah lagi juga menuju surga karena amal ibadahnya hebat di dunia. Tapi ada yang protes lagi, "Ya Allah ya Rabb, fulan ini memang rajin ibadah, tapi ketika di dunia saya dicurangi, saya dizolimi, saya orang bodoh, saya orang awam, minta keadilan, sulit mencari keadilan di dunia. Di akhirat saya mohon keadilan-Mu ya Allah." Apa kata Allah? Seluruh pahala ibadahmu untuk orang yang kau curangi tadi, untuk orang yang kau zolimi tadi. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya orang yang tadi ahli ibadah masuk neraka, orang yang disakiti, dicurangi, dizolimi masuk surga karena pahalanya untuk dia. Apa ini maknanya? Sehebat apapun hubungan kita kepada Allah, kalau hubungan kita sesama kita rusak, maka kita sulit masuk surga. Sebaliknya, kalau hubungan kita baik kepada sesama, hubungan kepada rusak, kita pun sulit masuk surga. Nah, inilah bulan Syawal adalah momentum halal bihalal, momentum silaturahim. Kita jaga, jangan sampai kita termasuk dua kelompok manusia yang dicuekin oleh Allah di akhirat. Kata Rasulullah, "Isnani la yanzuru ilaihima yaumal qiyamah." Dua kelompok manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diopenin, tidak akan diperhatikan oleh Allah. Jangankan masuk surga, dapat ridha Allah juga jangan. Dia dilihat pun oleh Allah enggak. Siapa dia? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Wajarusu, orang yang jahat kepada tetangganya. Karena itulah cara efektif saat-saat ini adalah kita menjalin silaturahim dengan berhalal bihalal. Jangan ada dosa di antara kita, karena sulitnya kita masuk surga kalau ada kita pernah menyakiti tetangga kita, saudara kita, teman kita, yang akhirnya amal ibadah kita pun habis, pahalanya habis untuk orang yang kita sakiti. Nauzubillahi min dzalik. Inilah makna Syawal, peningkatan akidah iman, peningkatan ibadah, dan peningkatan akhlak. Semoga Allah jadikan semangat Ramadan tetap berkumandang sampai masuk ke Ramadan berikutnya, dan kita diberikan oleh Allah kekuatan iman, hidayah, semangat untuk meningkatkan akidah kita, peningkatan ibadah kita, dan peningkatan akhlak kita. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.